Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Pada waktu itu Yesus sedang berdoa di suatu tempat. Ketika ia selesai berdoa, berkatalah seorang dari murid-muridnya kepadanya, "Tuhan, ajarlah kami berdoa sama seperti yang diajarkan Yohanes kepada murid-muridnya." Yesus berkata kepada mereka, "Apabila kamu berdoa, katakanlah, Bapa, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, berilah kami setiap hari makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah dosa-dosa kami. Sebab kami pun mengampuni setiap orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan." Lalu katanya kepada mereka, "Jika seorang di antara kamu mempunyai seorang sahabat, dan pada tengah malam pergi kepadanya lalu berkata, 'Sahabat, pinjamkanlah kepadaku 3 buah roti, sebab seorang sahabatku yang sedang berada dalam perjalanan singgah ke rumahku, dan aku tidak mempunyai apa-apa untuk dihidangkan kepadanya.' Masakan sahabat yang di dalam rumah itu akan menjawab, 'Jangan mengganggu aku, pintu sudah tertutup, dan aku serta anak-anakku sudah tidur. Aku tidak dapat bangun dan memberikannya kepadamu.' Aku berkata kepadamu, sekalipun dia tidak mau bangun dan tidak mau memberikan sesuatu kepadanya, meskipun ia itu sahabatnya, namun karena sikap sahabatnya yang tidak malu itu, ia akan bangun juga dan memberikan kepadanya apa yang dia perlukan. Oleh karena itu aku berkata kepadamu, mintalah, maka kamu akan diberi. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketuklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta akan menerima, setiap orang yang mencari akan mendapat, dan setiap orang yang mengetuk akan dibukakan pintu baginya. Bapa manakah di antara kamu yang memberi anaknya seekor ular kalau anaknya minta ikan? Atau kalajengking kalau yang diminta telur? Jadi, jika kamu yang jahat tahu memberikan yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, Ia akan memberikan Roh Kudus kepada siapapun yang meminta kepadanya." Demikianlah Injil Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, selamat pagi. Mintalah maka kamu akan diberi. Sebuah tema bacaan yang akan menjadi permenungan bagi kita pada hari Minggu biasa ke-17 ini, di mana kita memperingati Hari Kakek Nenek. Kita ingin belajar dari kitab suci, tokoh-tokoh penting yang di masa tuanya dipanggil oleh Tuhan untuk menjadi pelayan
dan juga mewartakan kabar gembira. Abraham, Sarah, Zakaria, Elisabet, mereka dipanggil Tuhan ketika usianya sudah lanjut. Tetapi meskipun begitu, mereka mempunyai peran penting dalam kehidupan, dalam sejarah keselamatan. Abraham misalnya, kita tadi mendengarkan dalam bacaan pertama bagaimana Abraham berdiskusi dengan Allah untuk umat atau orang-orang yang ada di Sodom dan Gomora. Allah tidak akan membinasakan. Allah selalu memberikan belas kasih dan tidak pernah menghendaki kehancuran manusia. Meskipun banyak orang tidak menanggapi kasih Allah itu, tetapi sekali lagi Allah selalu memberikan belas kasihan dan tidak pernah menghendaki kehancuran manusia. Abraham juga dalam sejarah keselamatan dipanggil untuk terus menjadi pribadi atau contoh atau tokoh yang memberikan kesetiaan kepada Allah. Di masa tuanya, dia kemudian mendapatkan seorang anak laki-laki yang sangat didambakannya sejak lama. Tetapi meskipun begitu, Abraham tetap bersyukur kepada Allah atas segala yang diberikan Allah kepadanya. Dalam hari raya atau dalam peringatan untuk hari kakek nenek ini, kita berdoa kepada Allah bahwa mereka juga dapat menjadi saksi bagi sesama, dapat menjadi saksi bagi kita orang-orang yang sedang dalam perziarahan di dunia ini. Allah menganggap usia lanjut sebagai masa rahmat dan berkat, dan juga menjadi saksi pertama pengharapan. Kesaksian mereka, kebijaksanaan mereka menjadi teladan bagi kita, anak dan cucu, yang kemudian akan kita laksanakan dalam kehidupan kita. Di dalam tahun Yubelium ini, Paus juga mengajak kita untuk membebaskan para lansia dari kesepian dan keterabaikan. Kita diajak untuk terus berkomunikasi dengan mereka. Kita diajak untuk terus menjalin persahabatan dengan mereka. Usia yang mereka jalani menjadi teladan bagi kita untuk terus beriman kepada Allah. Kesetiaan mereka dalam beriman juga menjadi teladan bagi kita untuk terus setia dalam menanggapi panggilan Allah. Di masa-masa mereka, mereka pun dapat berdoa bagi anak cucu, berdoa bagi kita semua, berdoa bagi orang-orang yang sudah hilang harapan. Maka mari kita juga berdoa bagi kakek nenek, bagi orang lansia yang mempunyai teladan hidup bagi kita, yang telah memberikan banyak hal kepada kita, merawat kita dari kecil hingga sampai saat ini, menemani kita dalam perjalanan hidup kita. Maka kini saatnya bagi kita juga menemani mereka. Mereka bukanlah orang yang harus dibuang, orang yang harus dikucilkan, tetapi mereka adalah orang yang harus dicintai. Mari kita melihat dan menghargai kehidupan, meskipun raga mereka tidak kuat seperti dahulu kala, tetapi cinta mereka,
pengabdian mereka kepada kita, itu yang harus kita hargai sampai saat ini. Maka mari kita mohon juga kepada Allah, agar Allah juga memberikan rahmat kepada mereka dan kepada kita semua. Sebagaimana Yesus telah mengajarkan kepada kita dalam doa Bapa kami, doa yang luar biasa, yang sering diucapkan oleh kita. Mari kita juga belajar untuk mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Mari kita juga mengampuni orang tua kita, kakek nenek kita, yang mungkin membutuhkan banyak waktu bagi kita, membutuhkan kesabaran dari kita. Mari kita mendoakan mereka. Sebab siapa yang mengetuk, maka pintu akan dibukakan. Siapa yang meminta, maka akan diberi. Sebagaimana yang disampaikan oleh Yesus. Hari kakek nenek menjadi pelajaran bagi kita untuk menghormati kehidupan. Bahwa mereka juga telah berperan aktif dalam kehidupan kita saat ini. Baik dalam pelajaran kemanusiaan maupun dalam hal iman. Mereka telah menjadi teladan hidup, teladan kesaksian yang dapat kita contoh dalam kehidupan kita. Sebagai orang beriman, mari kita bersama-sama menghaturkan puji syukur kepada Allah, karena Allah telah menghadirkan kakek nenek di tengah-tengah kita. Sebab tanpa mereka, kita tidak dapat ada di sini. Tanpa mereka kita tidak dapat menjadi seperti sekarang ini. Maka Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, lewat bacaan yang kita dengar, lewat hari kakek nenek yang kita peringati hari ini, semoga Allah Bapa memberikan belas kasihan kepada kita semua, sebagaimana Allah memberikan belas kasihan kepada orang-orang yang ada di Sodom dan Gomora. Kemuliaan kepada Allah Bapa dan Putera dan Roh Kudus,